Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dzalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana urzuqna al-adaba bi masyaikhina wa bi talamidina wa bi ibadika. A'inna ala husnil mu'amalati bihim wakhsurna wa iyyahum yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Syekh Hashim Asy'ari. Kita sudah sampai kepada atau masih di bab adabnya murid di hadapan guru. Kita sudah sampai ke poin yang ke-9. Qala Syekh Hashim Asy'ari rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ila anqal. Wa tasi'u, yang ke-9 adalah seorang murid hendaknya ayyuh hasina, baik khitabahu, cara berbicara, baik dalam cara berbicara ma'asyaikhi, dengan gurunya, biqadril imkani, sebisa mungkin. Kalau ngomong sama guru harus punya adab, sebisa mungkin yang baik. Fala yaqulu, jangan sampai berkata di depan guru waktu guru menyampaikan sebuah fatwa atau ilmu dengan kalimat yang seolah-olah tidak puas. 5. Fala yaqulu 5. Kenapa begitu? Wala nusallim, saya enggak bisa nerima guru. Orang itu orangnya, saya enggak bisa nerima. 5. Kenapa? Ini bentuk kesombongan seorang murid. La nusallim, saya enggak bisa nerima. Atau wala, jangan mengatakan juga man naqal hadza. Guru menyampaikan sebuah fatwa, sebagai seorang murid hendaknya percaya. Ahlan, saya terima guru. Tidak perlu mengatakan man naqal hadza. Man naqal hadza, siapa yang menukil ini? Yang ngomong siapa? Dari mana sumbernya? Wa aina maudhi'uhu, tempatnya di mana? Di kitab apa? Wa syibha dzalika, dan serupa dengan kalimat seperti itu. Karena yang demikian itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya dengan guru. Kalau dalam irama diskusi masalah pemahaman atau masalah guru salah, ini babnya beda. Selagi belajar harus seperti itu. Fa in arada istifadatahu, kalau memang janggal, belum faham betul tentang apa yang disampaikan guru, pengen tahu betul tempatnya di mana, referensinya di mana, siapa yang ngomong, apa alasannya. Fa in arada, kalau memang seorang murid menghendaki istifadatu, untuk mengambil faedah, pengen tahu dari sang guru, talattaf, dengan cara yang baik. Talattaf itu yang lembut, caranya yang baik, yang benar. Al-wusul, fil wusuli, untuk sampai ila dzalika, kepada pemahaman tersebut. Kalau ingin bertanya, hendaknya ada aturannya, ada temnya. Tsumma huwa fi majlisin akhar, paling tidak jangan di majelis itu. Paling tidak nanti ketemu Syekh, ya Syekh boleh ngadep? Boleh, silakan. Mau ngapain?
tadi waktu Syekh ngomong begini, saya pengen tahu karena di tempat sana ada yang nanya sumbernya di mana. Tanya yang baik. Tapi majlis akhar wa thumma huwa, dan Syekh dalam keadaan fi majlisin akhar, di majlis yang lain, bukan di majlis yang tadi. Aula itu lebih baik alal sabilil istifadati, dalam rangka untuk mengambil faedah dari guru, supaya tidak biasa kita dengan memotong omongan guru atau tidak adab dengan guru. Wa idza dzakara syaikhu syai'an, kalau tiba-tiba sang syekh menyampaikan sesuatu, jangan sampai seorang murid itu menjadi murid yang sok tahu. Fala yaqulu, jangan seorang murid lalu berkata, hakadha qultu, persis ide saya kayak gitu persis. Kayak bener nih gurunya nih. Gurunya punya ide begini, persis saya punya angan-angan sama kayak guru tuh. Hakadha qultu au khatara li, sama Syekh, Masya Allah, terlintas di benak saya persis yang panjenengan sampaikan. Udah ini kok guru ngomong kok nandingi terus ini. Guru menyampaikan sesuatu dia nandingi, khatara li, telah terlintas di hatiku. Hakadha qultu. Atau membandingkan dengan orang lain, kalau gurunya ngomong persis ya Syekh, kiai itu juga ngomong begitu, nggak perlu membanding-bandingkan. Wakadha, dan begitu juga lah yaqulu, seorang murid tidak pantas berbicara di depan guru, qala fulanun bi khilafi qaulika, guru ustadz itu beda dengan pendapatmu, beda dengan omonganmu. Atau hada ghairu sahih, guru mohon maaf ini enggak benar dulu hebat wa nahwi dzalika wa nahwa dzalika. Wa idza marra syaikhu ala qaulin aw dalilin, kalau seorang syekh, kalau gurumu itu marra, melewati qaulin, sebuah pendapat seseorang, atau dalilin, menyampaikan dalil, walam yadhar, kemudian tidak begitu jelas dalilnya, tidak jelas apa menyampaikan pesan, omongan seseorang, menukil omongan seorang alim yang lainnya tapi kok tidak jelas, au ala khilafi shawabin, atau salah nukil, misalnya sebetulnya itu perkataannya Imam Ali atau perkataannya Imam, anggap saja itu perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, tak tahunya sang syekh berkata qala Imam Syafi'i. Diam aja dulu, nggak perlu ditegur, syekh salah itu bukan dari Ali ya, itu bukan dari Imam Syafi'i, Imam Ali itu. Nggak boleh begitu, nggak pantas. Li ghaflatin, karena jadi kalau seandainya syekh itu salah dalam berucap li ghaflatin, karena namanya manusia kan juga lupa, suka lalai, au kusuri nadharin, atau memang di dalam menelah itu kusur, kurang, semalam nggak sempat baca, nggak tuntas, maka bisa saja salah seorang guru fitilkal hal, di saat itu salah mungkin, tapi sebetulnya syekh itu sangat alim, cuma ya namanya manusia, hanya bacanya belum tuntas, sudah keburu ketiduran atau keburu harus ngajar, sehingga dalam menyampaikan ada kekurangan. Fala yughayyir wajhahu, jangan ekspresi menampakkan ingkar kepada omonganku, langsung berubah mukanya, kayaknya ada tampak wajah yang menunjukkan kalau dia itu ingkar dengan omongan syekh. Aw ainahu, pakai isyarat-isyarat yang menunjukkan kalau dia itu ingin nyalahkan sang guru. Bal ya'khudhuhu bibishrin dhahirin, akan tapi hendaknya ia ya'khudhu, kalau omongan ngambilnya ya denger, ya maksudnya didengar. Bal ya'khudhu, mau ngambil omongan gimana sih, denger gitu loh, ya'khudhu mengambil omongan, akan tapi didengar, bibishrin dengan wajah ceria, dhahirin secara dhahir harus ceria tetap. Kalau mau tanya nanti babnya di tempat yang berbeda. Dan ingat kata Syekh Hashim, fa innal ismata fil bashari, sebab kemaksuman dari bangsa manusia, laisat illa, tidak ada
kecuali lil anbiya'i, bagi para nabi. Shalawatullahi wassalamuhu alaihi, semoga salawat Allah dan salam Allah senantiasa terlimpahkan kepada mereka ajma'in semuanya. Nasihat Mbah Hashim begini, kalau kamu menemukan gurumu salah, tidak perlu kamu menampakkan ingkar saat itu dalam pemahaman. Kamu bisa bertanya di tempat yang berbeda. Sebab yang namanya manusia itu bisa salah, tidak maksum. Yang maksum itu hanya Nabi. Dan ingat, kami sering mengulang-ulang, kalau ada seorang murid mencari guru yang tidak pernah bersalah sampai mati tidak punya guru. Wal ashiru, yang ke-10, idza sami'a syaikha yadhkuru hukman fi mas'alatin, kalau seorang murid mendengar sang guru menyampaikan satu hukum masalah, au faedatin, atau satu kalimat yang berfaedah, satu ilmu, au yahki hikayatan, au bercerita tentang satu kisah, au yunshidu syi'ran, atau menyenandungkan syair, wahwa, dan sementara sang murid itu juga hafal, nggak usah deh nampakkan kalau dia hafal. Kadang-kadang muridnya nggak kuat, jadi kalau gurunya menyenandungkan syair langsung menampakkan kalau dia hafal. Kalau menyampaikan faedah seolah-olah menampakkan kalau saya juga sudah tahu. Akan tapi hendaknya asgha isgha'an, asgha, akan tapi hendaknya seorang murid itu asgha, mendengar, isgha'a mustafidin, cara mendengarnya orang yang mengambil faedah, seperti orang yang belum dengar. Dia sudah tahu yang diomongin Syekh, tetap saja cara mendengarnya seperti cara mendengarnya orang yang belum faham. Adab Syekh Zarnuji menyebutkan, kalau seandainya seorang guru mengulang ilmu yang sudah kamu ketahui, biarpun itu mengulang yang ke-1000 kali, hendaknya caramu mendengar seperti engkau mendengar pertama kali. Hadap. Mustafidin lahu fil hali, yakni isgha'a mustafidin lahu fil hal, yakni waktu mendengar itu ya mendengarnya orang yang mencari faedah. Muta'attishin ilaihi, bahkan tetap menampakkan kalau dia rindu mendengar omongan guru tadi. Farihabi, senang, jangan sampai menampakkan kejenuhan. Ka'annahu lam yasma'ahu qattu, seolah-olah ia belum pernah mendengar omongan tersebut, padahal dia hafal, ngerti. Itu adabnya murid itu seperti itu. Sekarang murid ini sama gurunya berani, makanya ilmunya ilmu kepangkas, ilmu tidak berkah. Kalau Atha radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Imam Atha radhiyallahu ta'ala anhu, inni, sungguh aku, la asma'ul haditha minar rajuli, mendengar satu hadis dari seorang syekh, wa ana a'lamu bihi minni, sementara aku lebih tahu sebetulnya dari syekh tersebut. Atau seseorang, tidak harus syekh, sungguh aku mendengar satu hadis dari seseorang dan aku lebih tahu tentang hadis tersebut dari orang itu. Mungkin hadisnya panjang, dia potongannya, atau kalimat salah, Imam Atha lebih tahu dan lebih benar. Fa uriyahu, maka aku akan tampakkan kepada orang tersebut, min nafsi, dari diriku, inni la uhsinu minhu syai'a, aku akan tampakkan bahwa aku seperti tidak mengerti tentang itu. Jadi kalau ada orang ngomong tentang ilmu, ya tidak usah, sebab ilmu bukan jor-joran. Kalau ada, misalnya kita sudah mengerti ilmu, di samping kita menyampaikan sebuah ilmu, ya kita tampakkan kalau kita tidak tahu, biar dia maksimal dalam menyampaikan satu, kemudian ketawaduan kita. Baik, ini wa anhu qala, dan dari Imam Atha juga beliau berkata, inna ba'da syabab la yatahaddatsu bihaditsin, ada sebagian anak muda, pemula, anak-anak muda berbicara tentang satu hadis, fa astami'u ilaihi, karena aku melihat itu menyampaikan hadis Nabi dan masalah ilmu,
fa astami'u lahu, aku akan mendengar kepada hadis tersebut, ka'anni lam asma'hu, aku tampakkan diriku seolah-olah belum pernah mendengar hadis tersebut. Begitu tinggi adabnya. Walaqad sami'tuhu, sementara aku pernah mendengar hadis itu, bahkan aku sudah hafal. Qabla iyulat, sebelum orang yang ngomong tadi dilahirkan. Karena Syekh Imam atau orang tua, ini ada anak kecil, ustadz muda menyampaikan sebuah hadis atau anggap saja ceramah, karena beliau adalah orang tawadhu, padahal Syekh Kabir, mendengar ceramahnya anak muda tersebut seperti dia tidak pernah tahu apa-apa, padahal yang disampaikan itu semuanya sudah diketahui oleh Imam Atha sebelum sang ustadz muda itu lahir. Coba adabnya. Fa in sa'alahu syekhu an syuru'i fi dzalika an hifdhihi, kalau seorang syekh tiba-tiba di dalam memulai di dalam sebuah ilmu lalu berkata an hifdhihi, hafalannya seorang murid, sudah tahu belum? Kalau pertanyaannya bukan pertanyaan sesungguhnya, hanya pertanyaan sudah tahu belum, enggak usah bilang sudah. Fala yujibu bin na'am, jangan ngomong sudah tahu. Sudah, enggak jadi ngajar ustaznya nanti. Sudah. Lima fihi minal istighna'i, sebab kalau sudah ngomong sudah, seolah-olah tidak merasa perlu ani syekhi fihi, kepada syekhnya di dalam hal ilmu tersebut. Wala yaqulu la, dan juga jangan ngomong la, wong dia tahu kok. Lima fihi minal kadhibi, karena itu bohong. Kalau seorang syekh bertanya kepada murid tentang sesuatu yang murid sudah tahu, punya hafalan, maka jangan serta-merta mengatakan na'am sudah, karena itu adalah menunjukkan enggak butuh dengan apa yang akan dijelaskan guru. Biarpun seorang murid kadang sudah hafal, kadang omongan guru ada tambahannya nanti, ada faedah yang lain. Dan juga jangan ngomong la, aku tidak mengerti atau tidak tahu. Kenapa? Bohong, sebab kamu tahu, kita tahu. Bal, akan tapi katakan, bal yaqulu, akan tapi hendaknya seorang murid berkata, ya syekh, uhibbu an asma'ahu minasyekh, silakan aku ingin mendengar dari syekh, saya ingin mendengar faedah dari antum. Wa ana uridu an astafidahu minhu, atau minka ya syekh, maksudnya minhu ini. Atau katakan ana uridu an astafidahu minasyekh, mungkin lebih dekat minka kalau lebih, karena pakai ana astafidahu wa an astafidahu minkum ya syekh, darimu ya syekh, aku ingin mengambil faedah darimu. La'alla, karena ini pakai astafidahu bukan yastafidahu, mungkin lebih dekat kalau kita katakan minasyekh, begitu langsung minasyekh. Kalau dhamirnya mukhatab ya minkum, hormat kepada syekh. Wal hadi asyar, yang ke-11, alla yasbiqa, jangan mendahului asy-syekh ila syarhi mas'alatin, untuk menjelaskan sebuah permasalahan atau jawabi soalin, atau menjawab sebuah pertanyaan. Kalau ternyata ada orang yang bertanya, dia tahu, ada gurunya, jangan mendahului omongan guru. Wala yusawiqahu, dan jangan juga barengi minhu dengan sang guru. Wala yudhira, dan jangan menampakkan ma'rifatahu bihi, bahwasanya dia tahu, masih ada gurunya, diam saja. Au idrakahu lahu, jangan menampakkan kalau dia faham tentang jawaban tersebut. Kita dengan guru kita, lalu ada murid lain bertanya, ya syekh, kaifa hukmu hadza, bagaimana hukumnya ini? Biarpun kita tahu, tidak pantas kita menjawab, masih ada syekh. Bahkan hendaknya kita menampakkan kalau kita tidak tahu. Nah, ini adab. Kemudian wala yaqta'a 'ala syekhi kalamahu ayya kalamin kana, wala yaqta'a, dan jangan memotong 'ala syekhi, kepada sang guru, kalamahu, omongannya,
jangan engkau sebagai murid memotong omongan seorang guru, ayya kalamin kana, omongan apapun, omongan biasa atau omongan ilmu. Wala yusabiqahu, dan jangan yusabiqahu itu nyelai, maunya mendahului. Ngomong langsung motong tuh nyalip, yusabiqahu ya kayak mendahului. Yusawiqahu barengi omongan guru juga enggak pantas. Bal yasbiro, hendaknya yasbiro, ia sabar, hatta yafrugha syaikhu, sampai sang syekh, sang guru selesai min kalamihi, dari omongan beliau, thumma yatakallamu, baru giliran sang murid berbicara. Wala yatahaddatsa ma'a ghairihi wa syaikhu yatahaddatsu ma'ahu. Wala yatahaddatsu, seorang murid jangan berbicara dengan orang lain sementara sang syekh ngajak bicara dengannya. Akan tapi hadapkan wajah dan badanmu kepada sang syekh. Jangan syekh ngajak ngomong kepada kita, kita ngomong dengan orang lain. Au ma'a jama'atil majlisi, atau di saat kita bersama jamaah di majlis. Au ma'a jama'atil majlisi, atau di saat kita berada di jamaah majlis. Kalau syekh berbicara dengan kita, hendaknya kita tetap perhatian kepada syekh, jangan tertolah-toleh ke sana kemari. Wal yakun, dan hendaknya seorang murid itu dhihnuhu, pikirannya, hadiran, selalu hadir, konsen, fi jihati syekhi, terhadap syekh, jangan kemana-mana. Bihaitsu idza amarahu bi syai'in, kalau seandainya syekh tiba-tiba memerintahkan kepada murid tersebut, au sa'alahu an syai'in, atau bertanya sesuatu, au asyara ilaihi, atau berikan isyarat, lam yuhwijhu ila al-i'adati thaniyan, sang syekh tidak perlu mengulang pertanyaannya. Jadi konsen, jangan sampai ditanya syekh, apa? No lahiran, apa tadi? Kamu kita di depan guru, kok gurunya gimana? Bisa jawab enggak? Rupanya tadi ngelamun dia. Bukanya apa nanti? Takjilnya apa nanti? Ini kelihatannya di depan gurunya, tapi mata pikirannya kemana? Mau ditanya, gimana? Apa jawabannya? Apa guru? Lah, terus kamu di mana tadi? Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau sang guru bertanya, langsung kita bisa menyambut. Kenapa? Karena kita konsen, hadir pikiran kita. Wathani asyar, yang ke-12, idza nawalahu syaikhu syai'an, kalau syekh memberikan sesuatu kepada sang murid, tanawalahu, maka sang murid mengambil sesuatu tersebut bil yamini, dengan tangan kanannya. Fa in kana, maka jika ada sesuatu tersebut adalah waraqatan, lembaran, yaqra'uha, hendaknya seorang murid itu membaca lembaran. Kalau syekh membaca sebuah lembaran yang ada tulisannya, ya jangan langsung disimpan saja, tapi baca, yaqra'uha, hendaknya seorang murid membacanya, kafutya, seperti membaca fatwa, seperti isinya membaca fatwa, atau kissatin kisah, atau maktubin syar'iyyin, atau hal-hal yang tulisan-tulisan yang urusannya dengan syariat, wa nahwi dzalika, atau yang sepadanya, nasyaraha, dibuka, tsumma rafa'aha ilaih, diangkat kepada sang guru lagi. Jadi dibuka, kalau guru memberikan sebuah buku, maka dibuka. Dan setelah selesai dibaca, disodorkan kembali dalam keadaan terbuka. Artinya, sang syekh kalau ingin membaca sudah siap untuk dibaca. Wala yadfa'uha illa matfiyatan. Wala yadfa'uha, jadi ada. Tergantung. Kita menduga syekh itu perlunya apa. Kalau perlunya hanya memberikan baca, setelah itu diselesaikan, ditutup lagi. Wala yadfa'uha illaihi matwiyatan,
Maka kalau syekh menghendaki mau membaca, wala yadfa'uha, jangan kau kembalikan, wala yadfa'uha, dan tidak mengembalikan sang murid lembaran tersebut ilaihi, kepada sang syekh, matwiyatan, dalam keadaan tertutup. Illa idza alima, kecuali sang murid itu mengetahui, yakin, adhanna, atau menduga kuat, ithar syekhi lidzalika, syekh mengutamakan untuk ditutup. Jadi kalau guru memberikan begini kepada murid, Sufya walad Suf, artinya kalau sudah dibukakan berarti ingin dibaca. Setelah dibaca dikembalikan ke syekh dalam keadaan begini, mungkin syekh ingin menjelaskan, jangan ditutup, kecuali kita menduga bahwasanya setelah kita baca kita sudah tahu kisah sebelumnya. Lalu kalau syekh menghendaki tutup, ya tutup. Artinya kita harus peka kepada sang guru. Wa inna wala syekhu kitaban, kalau sang syekh memberikan satu kitab, nawalahu iyyahu muhayya'an li fathi wal qira'ati fihi, wa idza nawala wa inna wala syekhu kitaban, kalau seorang murid ingin memberikan kepada sang guru kitab, gurunya minta permasalahan apa, mana batasnya? Kitabnya dikasihkan, jangan dikasihkan kitabnya. Nawalahu iyyahu, seorang murid memberikan kepada sang guru, muhayya'an, sudah siap dibuka, li fathihi, sudah jelas, muhayya'an wal qira'ati, untuk dibaca fihi, min ghairi ihtiyajin ila idarati, sampai gurunya nggak usah nyari-nyari lagi, sudah disiapkan. Fa in kana an-nadharu fi mawdhi'in muayyan, fa in kana an-nadharu fi mawdhi'in muayyanin falyakun maftuhan kadzalik, kalau ternyata guru itu mencari permasalahan yang tertentu, masalah apa begitu, maka hendaknya sama, falyakun maftuhan, hendaknya kitabnya tetap terbuka. Kadzalik juga, wa yu'ayyin lahul makan, karena tadi Syekh bertanya, kalau tunjukkan sekali, dikasih ini loh Syekh, seret ini, ditunjukkan sekalian. Wala yakhdifu ilaihi syai'a hadfan min kitabin aw waraqatin aw ghairi dzalika, kalau kembalikan ke Syekh jangan begini, nih lempar begitu, nggak punya adab, harus ada tata krama. Inilah pendidikan dari Syekh Hasyim Asy'ari. Wa yumiddu yadayhi, ay wala yumiddu yadayhi ilaihi, wa yumittu, wala kurang lah, wala yumiddu, enggak nyambung, salah, bukan salahnya Mbah Hasyim, salah penulisan. Wala yumiddu yadayhi ilaihi, kalau jangan mengulurkan tangan kita, murid itu mengulurkan tangan, ilaihi, kepada sang guru, idza kana syekhu ba'idan, kalau syekh itu tempatnya jauh. Jangan kita memanjangkan tangan kita begini, wala yuhwiju ila maddi yadayhi, jangan juga kita menjadikan syekh itu mengulurkan tangannya, li akhdhi minhu ata'in, untuk mengambil dari kita atau memberi dari kita, bal la ini, akan tapi yakumu ilaihi qaiman, datang berdiri ke sang guru, berarti wala tadi ya. Jadi kalau mungkin memberikan sang guru kok tempatnya jauh, tidak usah gini, udah Ustaz, bukan yumiddu yadahi, bukan, ada lanya ya, lanya kebuang. Karena apa? Bal, akan tapi yakum, datang berdiri, sampaikan guru, dan juga tidak sampai guru yang mana, nggak usah dekat, jelas tidak? Jadi ada lanya yang kebuang. Sebenarnya kebuangnya memang nggak sah-sah aja, karena sebelumnya wala yakhtifu ilaihi,
dikira-kirakan, bukan salah ketik juga, bukan salah tulis. Kalau tidak ditulis gak apa-apa, cuman maknanya harus dibaca. Wala yumittu. Yang nulis juga tidak salah, tidak salah. Ini hanya pemahamannya. Jadi karena dimaktuf kepada wala yakhdifu ilaihi. Kemudian wala yaskhaf, mestinya adalah, ini adalahnya lagi. Lah, paling enak adalahnya deh. Wala yashafu ilaihi zahfa. Kalau datang nggak usah merangkak, kelamaan gurunya nanti pengen cepat berdiri, bismillahirrahmanirrahim, langsung datang guru, merangkak, balik jalan pakai lutut, tersungkurlah dirimu nanti. Ini kan gaya keraton ya, berjalan pakai kesot, pakai ini, berdiri, assalamualaikum, berdiri biar cepat, mau agak jauh kok, pakai kesot, gurunya cepet ini. Apa? Wala yashafu ilaihi zahfa. Jangan berjalan dengan lutut dan tangan. Zahfa itu adalah ngerangkak. Selesai. Tapi jalan berdiri langsung dekat ke syekh, beradab di depannya, selesai. Jangan merangkak. Merangkak kan gaya keraton ya. Tidak pantas itu. Lambat lagi. Kadang-kadang bawa gelas, bawa apa, teko, bawa air, pakai lututnya. Numplek lah nanti. Tersungkur lah nanti. Wa idza jalasa baina yadayhi, kalau seorang murid duduk di hadapan sang guru, fala yaqruba minhu qurban katsiran, jangan deket-deket banget, jangan deket-deket banget. Katsir itu banget, kalau terjemahan kan jangan deket-deket banyak. Enggak paham lah ya. Makna itu bisa, jangan langsung pakai lafaz harfiah ini. Wala jangan deket-deket kathiran, banyak. Apa sih deket-deket banyak? Deket-deket banget. Itu loh. Memberi makna. Yunsafu bihi ila su'i adabin, sampai seorang murid yunsabu ilaihi, dianggap. Fihi, orang tersebut, ila su'i adabin, punya adab yang jelek. Su'u adab, su'i adabin. Wala yadha, wala yadha'u yadahu, jangan meletakkan tangannya, au rijlahu, atau kakinya, atau syai'an min badani, atau syai'an, atau sesuatu dari badannya, atau thiyabi, bajunya, ala thiyabi syekh. Ajib, meletakkan bajunya di atas baju syekhnya, nggak mau, nggak berani. Tangannya di atas tangan syekh, nggak berani. Au bisadatihi, au sajadatihi, nggak berani duduk di atas sajadahnya sang syekh, sajadahnya sang syekh, bantalnya sang syekh, au firosi, apalagi tidur di kasurnya, nggak pantas. Wa idza nawalahu qalaman liyaktuba bihi, kalau sang guru memberikan, kalau seorang murid memberikan guru qalaman, pulpen, liyaktuba bihi, sang guru untuk menulis dengan pulpen, gurunya minta, falyumiddahu qabla i'ta'ihi iyyahu, falyumiddahu qabla i'ta'ihi iyyahu. Hendaknya diberi, enggak kebayang pulpen, diberi madad, apa, diberi kalau dulu apa namanya, apa isi pulpen, apa tintanya, syekh gitu loh. Jadi saya tinggal nulis. Wa in wada'a baina yadayhi dawatan, oh iya, ini ada lanjutnya, betul tuh. Jadi hendaknya dikasih, kan dulu pulpennya bukan begini. Kalau begini maksudnya disiapin, kalau zaman sekarang dibuka aja, ceplek. Jangan gurunya begini nulis. Apalagi pulpennya merek begini, ini kayak beneran nih. Saya juga pernah tertipu ini. Ini kan modelnya sudah kayak pulpen. Pak tulis juga bisa, rupanya dibuka lagi.
Jadi kalau berikan pada guru siap. Kalau dulu kan pulpen cetlek ini, maka kalau ngasihkan pulpen kepada sang guru, celupin dulu, cep. Baru kasihkan ke sang guru, tinggal nulis. Wa in wada'a baina yadayhi dawatan, kalau seandainya kita juga ingin memberikan tintanya, nggak kebayang anak zaman sekarang. Saya masih ngerasain loh ya. Tinta itu terpisah dulu. Yang baunya nggak enak itu katanya paling bagus itu. Kalau dibuka itu baunya Masya Allah, itu katanya paling hebat itu. Bikin tidak ngantuk. Ini saya masih sempat saya nemu itu. Pulpen pakai dicelup 1, 2 celup. Kalau kita ingin letakkan tinta tadi di depan sang guru, hendaknya faltakun maftuhatal ghita'i, sudah terbuka tutupnya. Muhayya'atan lil kitabati minha, siap untuk digunakan untuk menulis. Wa idza nawalahu sikina, waduh sampai pisau aja dibahas Syekh Hashim. Kalau seorang murid ingin memberikan kepada sang guru pisau, fala yusawwib ilaihi syafrataha, jangan diberikan bagian yang tajam. Ini Syekh, ini nodong membunuh ini, yang tajam dikasihkan kepada sang guru, wah serem. Wala nisabiyah, dan juga jangan dibalik pas pegangannya di hadapan begitu, ini juga nyodok juga. Terus jangan sampai ujungnya pegangannya diberikan ke guru langsung, wa yadahu qabidatun ala syafri, kemudian tangan yang sang murid memegang kepada yang tajam, enggak, maka itu bal aradaha, akan tapi hendaknya disodorkan kepada sang guru, wa haddu syafriha ila jihatihi, memang yang bagian tajam yang ngadap ke kita, qabidan, kita memegang ala tarfin nasabi, ujung pengikatnya itu apa namanya? Kalau bahasa Jawanya itu karah. Karah itu adalah antara pegangan dengan pisau ini harus ada pengikatnya, besi yang melingkar kuat itu. Tahu enggak? Nah itu kita pegang itunya. Jadi apa? Kita tidak memegang pisaunya berbahaya untuk kita, juga kita tidak memegang pegangannya sampai sehnya tidak kebagian. Jadi kita pegang begini pisaunya ngadep ke sini, nah, saya bisa megang ke sini. Sampai urusan megang pisau diajari sama Mbah Hasyim Asy'ari. Mimma yalil fasla, yaitu yang mengiri fasl itu pemisah antara pegangan sama pisau. Jailan, menjadikan nasabaha pisaunya ala yaminil akhidi, di kanan yang mengambil. Ajib. Mana sih pisau? Kalau bisa ajib. Ini pegangannya deh. Ini pegangannya. Jadi hendaknya ini nisab yang tajam ini ala yaminil akhidi, di kanannya yang mengambil. Gitu aja, di kanan mengambil, ngambilnya sana kan, kanan jadi begini, biar nanti mudah mengambilnya, sebab dia mengambil dengan tangan kanannya, jadi aman. Itu ada cara aja. Sebetulnya bukan detail seperti itu yang dimaksud Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau kita ingin memberikan sesuatu itu pakai perhatian yang aman di beliau dan aman di kita, dan itu bentuk begitu itu menunjukkan ada adab. Coba kalau ini Syekh, wow, pegang dari mana ini? Ini enggak adab. Tapi dengan itu gaya dohir itu menunjukkan dia tuh biasa adab kepada sang guru. Saya baca kitab ini baru sekarang, makanya mohon maaf kan sama guru saya dulu ngasihnya gimana saya ini. Saya baru kitab ini saya baca baru sekarang ini, baca kitab ini. Kitabnya Mbah Hasyim ini. Jadi ini pendidikan, urusan ngasih pisau, ngasih sendok juga begitu, nanti berarti dilanjutkan. Tadi habis urusan itu nanti. Wa inna walahu sajadatan, kalau ingin memberikan kepada sang guru sajadah yusalli alaiha, yang digunakan sholat di atasnya, nasyaraha awalan, kita hampar biar tahu mana kiblatnya sekalian. Wal adabu ayyufrishaha huwa inda qasdi dzalika,
Paling baik adalah akan kita hampar, yufrishaha, menghampar sajadah, inda qasdi dzalika, waktu sang kiai menghendaki untuk menggunakannya. Selesai. Wala yajlisu bi hadhi syaikhi ala wala yajlisu, dan jangan duduk bi hadrati syaikhi, di hadapan syekh ala sajadatin, di atas sajadah. Di tempatnya sajadah yang untuk sang syekh. Wali yusalli 'alaiha, salatnya di situ. Artinya apa? Jika syekhnya tidak di tempat sajadah misalnya, ini adalah tinggi. Pokoknya nggak pantas deh kita duduk sama dengan cara duduknya sang syekh. Kita duduk di sajadah sendiri saja nggak pantas kalau syekhnya, biarpun duduk di sajadah sang syekh. Kita harus menunjukkan kalau itu beda, tidak boleh sama dengan sang syekh. Saya duduk di sajadah. Kita ada sajadah. Menurut petunjuk ini nggak pantas kita, sudahlah pinggirin sajadah. Sebetulnya kita ingin nampakkan bahasanya kita itu beradab gitu saja, membiasakan kita berakhlak. Wali sholli 'alaiha, sudah saya pakai saya pinggirin. Tapi apakah sampai derajat ini? Ini kalau bisa, kalau tidak paling tidak kita berusaha untuk berakhlak. Ila idza kana al-makanu ghairu tahirin, kecuali tempatnya memang tidak suci, baru kita pakai sajadah sama kayak syekh. Au yahtaju ilaiha li'udrin, atau memang kita membutuhkan sajadah karena udzur, dingin. Di Turki musim dingin, di Arab musim dingin. Wa idza qama syaikhu badarul qauma ila ahdi sajadati wa ila al-akhdhi bi yadihi. Wa idza qama syaikh, kalau guru kita berdiri, badarul qauma, mendahului orang lain. Qaum, orang biasanya kita sebagai murid, badaro, mendahului. Al-qauma, kaum yang lain. Al-qauma, maksudnya kita mendahului ila akhdhi sajadati, mencari apa yang dibutuhkan sang syekh, sajadah-sajadah, sandal-sandal. Wa ila al-akhdhi bi yadihi, mengambil ustaz sang guru dengan tangannya. Aw adudihi, dipegang tangannya, dibantu. Mungkin sudah sepuh, perlu bantuan. Aw adudihi, atau dipapah ininya. Kalau yang muda ya risih kayaknya. Yang muda dipegang ini kayak orang tua. Nah, ya, ini yang sudah sepuh, minta bantuan. Ini ihtaja ilaihi, kalau butuh. Wa ila taqdimi na'lihi, hendaknya mendahulukan sandalnya. Ilam yasyuk dzalika 'ala syekh, kalau tidak merepotkan sang syekh, didahulukan sandalnya dulu. Semuanya itu adalah megang tangan. Ini kalau menurut itu, menurut kita, pandangan kita, sang syekh itu senang dengan itu. Tapi kalau saya pengen bebas, ya jangan. Tapi dibantu, dilihat, diperhatikan. Tapi ingat, wa yaqsiduna bidzalika kullihi, hendaknya maksud murid melakukan itu semuanya apa? Ataqarruba ilallahi, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Guru kita adalah penyambung antara kita dengan Allah. Guru kita adalah penyambung antara kita dengan Nabi Muhammad. Kalau bukan guru, kita nggak tahu apa-apa. Wa talaba ridha syekhi, dan mengharap keridhaan sang syekh. Yang nggak boleh adalah sujud dengan syekh. Itu pengabdian, itu nggak ada yang salah, bukan dianggap berlebihan yang demikian. Yang nggak boleh sujud sama syekh, rukuk sama syekh. Qad gila, telah dikatakan, la ya'nafu, tidak merasa risih, asyarifu, seorang yang mulia, minhunna, dari 4 tersebut. Orang mulia tidak akan merasa risih dengan 4 hal berikut ini. Wa in kana amiran, biarpun dia adalah seorang amir, seorang raja, anak raja, pemimpin besar. Pertama apa? Qiyamuhu min majlisi li abihi, demi menyambut ayahnya, berdiri menyambut ayah, tidak akan dia risih, tidak akan merendahkan dia. Seorang murid yang seorang anak sudah jadi raja, bapaknya bukan raja. Kalau seandainya sang anak berdiri untuk ayahnya, nggak akan terhina dia, ya kan? Mungkin seorang alim besar, punya orang tua, bapaknya, tidak akan merasa, tidak akan direndahkan. Wa khidmatuhu li'alim yata'allamu minhu, seorang raja khidmah untuk seorang alim yang dia belajar darinya, nggak akan. Raja sekalipun kalau khidmah seorang alim, nggak akan ada yang menghinakan, dari siapapun tidak akan ada yang menghinakan dia.
Wa su'alu amma la ya'lam, orang yang bertanya karena dia tidak tahu justru akan ditertawakan kalau dia melakukan sesuatu tanpa ilmu. Wa khidmatuhu li dhaifihi, biarpun orang kaya, khidmah untuk murid tidak akan jadi terhina, malah itu tersanjung di hadapan Allah dan Rasulnya. Kaya raya, hebat, orang tua, tapi lihat tamu, biarpun tamunya muda, tapi khidmah untuk tamu, nggak akan terhinakan orang semacam itu. Sampai di sini saja. Lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukuran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin para hadirat, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, kita akan membacakan pertanyaan yang masuk ke sosial media. Pertanyaan pertama datang dari Junaidi Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya selalu mengikuti ceramah Buya dan banyak ilmu yang saya ambil. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya orang yang tidak makan sahur bukan disengaja tapi karena kesiangan? Hukum orang yang tidak makan sahur karena kesiangan adalah siangnya terasa lapar banget. Puasanya tetap sah, yang penting sudah niat di malam hari. Sahur adalah sunnah bukan wajib. Sahur adalah sunnah bukan wajib. Semakin dekat kepada waktu fajar semakin bagus, asalkan masih yakin bahwasanya waktu itu adalah sebelum datang fajar, fajar shadiq. Jadi sahur adalah sunnah, semakin ke belakang semakin sunnah. Mendekati waktu subuh dengan catatan masih yakin belum masuk waktu subuh, maka sunnah makan sahur. Dan istilah imsak itu adalah untuk bersiap-siap. Imsak masih boleh makan, tidak boleh makan terdengar azan. Tidak perlulah ingkar kepada imsak. Sebagian orang mengingkar imsak. Pada zaman Nabi dikisahkan ada orang itu antara sahur sampai azan itu adalah membaca ayat Al-Quran qadra khamsina ayat, sekitar 50 ayat, yang kurang lebih 10 menit. Kenapa? Itu kalau sudah terdengar begini sudah siap-siap mau azan. Ada sebagian orang mengingkari imsak itu enggak ada pada zaman Nabi dan sebagainya. Loh, ini tujuannya agar siap-siap. Iya, kalau orang tidurnya jam 2, sahurnya jam 2 masih aman, yang tidurnya mepet. Yang dimakan adalah kerupuk rambak. Kerupuk rambak makan banyak, belum sempat minum air dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak boleh lagi, keseleklah dia. Maka imsak itu adalah untuk siap-siap. Jadi imsak siap-siap masuk waktu subuh, sikat gigi cepat dan sebagainya. Baru sudah Allahu Akbar, nggak boleh. Kalaupun ada di mulut ada makanan Allahu Akbar, ya langsung dibuang. Kalau Allahu Akbar telan batal. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan kedua datangnya dari Fahri, Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, saya ingin bertanya mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Apakah menangis atau mengeluarkan air mata itu membatalkan puasa? Bagaimana penjelasan mengenai menangis saat puasa, Buya? Baik, Kalimantan jauh, tapi media sampai Kalimantan. Nah, mungkin belum pernah dengar puasa praktis ya. Kalau dengar puasa praktis yang membatalkan puasa ada 9. Di antara 9 itu nggak ada nangis. Ada nangis seharian penuh nggak akan batalkan puasa. Syaratnya 1, air matanya jangan diminum. Kalau manis turun air matanya ke mulut, dia asin-asin lalu diminum batal. Jadi menangis tidak membatalkan puasa. Mohon kembali kepada fikih praktis yang pernah kami hadirkan. Di muqaddimah majelis ada fikih praktis 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Yang ingin mengambil PDF-nya juga ada dan bisa disebar. Ingin mendengar videonya juga sudah ada. Tidak disebutkan menangis di situ. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami adab dan tata krama kepada guru-guru kami, agar kami tidak terhalang dari keberkahan ilmu yang kami dapat dari guru kami. Ya Allah, jaga guru-guru kami, jaga orang tua kami, ampuni mereka, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan tutup kekurangan guru dan orang tua kami dari mata kami. Ya Allah, tutuplah kekurangan orang tua kami dan guru kami dari mata kami ya Allah. Kami tidak ingin melihat kekurangan guru kami ya Allah. Takut kami tidak bisa beradab dengan mereka. Dan kami mohon tampakkan segala kebaikan orang tua kami dan guru kami kepada kami, agar kami tambah cinta dan tambah mudah untuk mengabdi kepada guru-guru kami. Dan kami mohon ya Allah, tutup aib kami dari saudara-saudari kami, tutup aib kami dari sesama kami ya Allah. Dan kami mohon tutup aib saudara kami dari mata kami, agar kami tidak berprasangka buruk kepada siapapun. Dan buka aib kami di mata kami sendiri, agar kami bisa menyadari kesalahan kami lalu memohon ampun ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami sendiri, masyarakat kami, keluarga kami di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ini majlis ahli surga ya Allah, majlis yang koridoi ya Allah. Maka kami mohon jangan sampai ada yang keluar dari tempat ini atau meninggalkan acara ini kecuali sudah Kau ampuni dosa mereka, Kau kabul hajat mereka ya Allah. Kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. استقبل بركة الفاتحة. الله
Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.